bisa perbuat dan bisa berikan yang terbaik Tuhan. Kami menyenangkan Engkau. Engkaulah Allah yang hebat, yang luar biasa. Engkau tetap menjadi yang nomor satu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kami percaya setiap firman yang hidup sebentar kami akan dengar. Kami percaya firman ini akan memberikan kami kekuatan, damai sejahtera berlimpah di dalam hidup kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang aku bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Penting sekali buat kita bahwa kita harus menjadi yang nomor 2. Yang nomor 1 tetap adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 21 demikian firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini adalah ayat yang hebat menurut saya, dan banyak orang yang membalik ayat ini. Ayat ini nggak boleh dibalik, tapi saya sering dengar ayat ini dibalik. Di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Salah. Yang benar adalah di mana hartamu berada, saat itu juga hatimu berada di tempat di mana hartamu berada. Kalau hartamu adalah uang, duit, yen, atau money, berarti hati kita akan terjadi inflasi dan juga deflasi. Betul tidak? Karena situasi dari hati kita digantungkan sama harta kita. Kalau hari ini fokus kita kepada harta, fokus kita kepada uang, fokus kita kepada yen, kepada money, bisnis, dan lain-lain, pasti otomatis hati kita akan mengikuti. Otomatis hati kita pasti akan mengalami inflasi. Otomatis hati kita pasti akan mengalami deflasi juga. Pasti tidak tenang. Kalau harta kita adanya di pasar uang, setiap hari, setiap saat, lihat ini apa? Candlestick aja. Ya, Euro USD, GBP USD, dan lain-lain. Kalau harta kita adalah pasar modal, pasar uang, hati kita pun sama. Saya pernah terjebak setiap hari, setiap saat. Kalau ada waktu luang, pasti kita nggak akan cari Tuhan. Kita cari adalah posisi mana yang mau kita ambil besoknya. Pada waktu melek mata, kita tidak fokus sama Tuhan, kita fokusnya sama MetaTrader mana ini? Posisi saya sudah bagus atau belum? Kalau harta kita ada di pasar modal, pasti fokus di hati kita berubah. Ikutin pasar modal yang ada. Dan hati kita pada waktu turun, langsung murung. Orang-orang tanya, mau makan apa? Terserah. Itu bisa kagak makan, bisa kagak minum itu. Saudara dengar baik-baik. Karena di mana hartamu berada, fokusmu kalau di harta. Fokusmu kalau di pasar uang, fokusmu kalau di properti. Dia akan melihatin harga tanah dan lain-lain. Dia tidak akan lihatin yang namanya firman. Harta kita apa sih dalam kehidupan kita? Tidak lain, tidak bukan harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Yesus. Pada waktu kau tahu bahwa harta yang terindah yang Tuhan berikan adalah Yesus, fokusmu pasti sama Yesus. Urutan nomor pertama, tidak boleh nomor kedua. Ketika Anda menjadikan Yesus nomor kedua, habis pasti. Yesus tetap yang pertama. Yang kedua adalah kita. Maka itu yuk kita mau to be number 2. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini penting sekali. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buahnya, nanti kamu akan mati. Ayat yang selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Allah. Pada waktu kamu memakan buah ini yang dilarang sama Tuhan, tahu tidak bahwa kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan ada di dalam posisi pertama. Kamu akan punya level nomor 1. Yang pertama adalah kamu. Ini sangat berbahaya sekali. Menggeser posisi Allah. Ini adalah sebuah
kejahatan yang iblis lakukan pada waktu zamannya Adam. Iblis selalu mencari, kamu manusia harus menjadi pertama, sedangkan Allah harus menjadi yang kedua. Pada waktu zaman Yesus pun sama. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Pencobaan yang pertama ini masih intermezzo. Pencobaan yang kedua masih intermezzo. Titiknya bukan itu. Iblis punya goal bukan di pencobaan yang pertama, bukan di pencobaan yang kedua, no. Tapi justru di pencobaan ketiga. Coba kita lihat dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan sesi ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Baik-baik. Ini adalah goalnya si iblis. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Saya terlalu yakin ini berbicara juga tentang menara Babel yang dibangun dengan sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti apa? Menggeserkan posisi Allah. Semuanya yang tinggi itu, yang nomor satu aku akan berikan. Tapi satu hal, ada syaratnya. Geser Allah, tempati tempatnya Allah. Tapi selalu ingin supaya kita adalah nomor satu. Allah itu adalah nomor dua saja. Ketika kita menempati posisi nomor satu, yang pertama ada tinggi hati. Orang-orang yang punya level nomor satu, peringkat satu, tinggi hati, lebih hebat. Contohnya Saul, Firaun. Dan akhirnya orang-orang yang ada dalam posisi nomor satu, tinggi hati. Yusuf orang nomor dua. Bagaimana Yusuf take off dengan sangat baik sekali, sedangkan Firaun habis total, Tuhan hancurkan. Yesus adalah orang nomor dua setelah Adam. Maka itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa? Karena Adam gagal. Di dalam perjanjian lama Adam gagal. Perjanjian baru ini Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Joshua adalah orang nomor dua. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga orang nomor dua. Paulus juga orang nomor dua di ring duanya Yesus. Daud pun sama, adalah orang nomor dua, dan nomor satunya adalah Saul. Coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan. Hati-hati. Tuhan bisa merendahkan, tapi Dia juga bisa meninggikan kita. Pada waktu kita merasa diri kita tinggi, diri kita bisa menempati posisi yang nomor pertama, maaf, Tuhan nggak mau digeser. Lucifer mau menempati posisi nomor pertama, dia akan gas. Coba kita lihat dulu yuk. Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-15. Ketika firman Tuhan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke dalam bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ngomong, tapi ngomongnya nggak diucapin. Ngomongnya di dalam hatinya dia. Kalau kita menempati posisi Tuhan bukan yang pertama, hati kita akan ngikutin. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Mau yang lebih tinggi, mau yang nomor satu, yang lebih hebat, pokoknya maunya dipuji. Coba kita lihat lagi. Aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, mendirikan tatanya dia. Dia bintang-bintangnya Allah. Dia mau yang lebih tinggi lagi. Dia mau geser Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Oh, kalau orang ini ada di dalam perusahaan, nggak mau dia kerja level staff dulu. Manajer pun dia nggak mau. General manager juga dia nggak mau. Yang dia mau adalah vice president, yang paling sangat tinggi, yang dihormati.
yang kalau buka pintu mobilnya dibukain. Hati-hati, ini tinggi hati. Kita tidak boleh ada ini sifat dari si Lucifer. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian. Sudah tinggi, mau lebih tinggi lagi. Ini tinggi hati yang sangat luar biasa. Hendak menyamai yang maha tinggi. Terus ayatnya selanjutnya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam dirinya. Orang-orang yang mau tinggi, firman Tuhan bilang, tempat dunia orang mati kau diturunkan. Tuhan tendang, Tuhan jatuhkan. Lawannya siapa? Tuhan. Ada 5 kata yang sama. Apa itu? Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Pada waktu Tuhan tahu, aku hendak dimaafkan. Aku hendak dimaafkan. Aku hendak dimaafkan. Aku hendak dimaafkan. 5 kali dia bilang, aku hendak ditendang. Gas! Berarti satu hal. Orang yang ada dalam posisi pertama, tinggi hati. Yang kedua serakah. Gak bisa berbagi dia. Aku hendak. Aku mau. Aku mau. Aku mau. Dia gak mikirin yang namanya orang lain. Yang dia pikirin adalah akunya, sayanya. Yang penting pokoknya saya safety. Yang penting pokoknya saya punya uang. Yang penting pokoknya saya punya rumah. Saya punya mobil. Saya punya kekayaan lainnya. Mau dengan cara apapun juga. Yang penting saya. Keserakahan akan Tuhan hancurkan. Menara Babel tingginya sampai ke langit. Mau apa? Mau menguasai. Jadi satu menara mau menguasai seluruh dunia. Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena ada keserakahan. 2 Petrus 2 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Firman Tuhan bilang, hati mereka telah terlatih dengan keserakahan. Bayangin, ternyata keserakahannya terlatih di dalam hati. Pada waktu kita serakah, kita ke pesta pernikahan. Coba kita lihat. Kalau Anda banyak piring-piringnya mau dicuci, tetapi banyak makanannya, serakah. Kita ambil, kita makannya. Kalau kita nggak makan, jangan. Misalnya ada pasta di gereja, kita udah hitung nih, ngepas ke 10 nih. Ngambilnya bisa 2 gitu. Kadang-kadang kita sudah ngambil, kita bilang belum ngambil juga. Serakah. Hal-hal yang kecil emang menjadi milik kita, yuk kita mau ambil. Tapi yang bukan menjadi milik saya, balikin. Suatu hari Tuhan ditanya bahwa perlu nggak kita bayar pajak? Banyak orang yang bilang nggak perlu, ngapain, udah pakai 2 buku aja. Satu hal, serakah. Tuhan bilang, gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Apa yang menjadi milik Kaisar, berikan Kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan, berikan Tuhan. Hati-hati. Pada waktu di sini ada keserakahan. Firman Tuhan bilang, tendang seperti Lucifer. Lucifer serakah. 5 kali aku hendak. Dia mau menjadi yang lebih tinggi lagi. Di atas bukit, di atas gunung. Dia mau menyaingi tatanya di atas Allah Bapa. Dihancurkan total. Pada waktu ada keserakahan dalam hidup kita. Ketika kita serakah, benar maaf. Berkat-berkat Tuhan terhenti di dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya, kita mau bagikan. Apa yang saya punya hari ini, saya mau bagikan. Apapun juga itu. Kalau saya punya, saya mau bagikan buat orang lain. Karena kasih memberi, bukan menerima. Kalau kita ada, kita mau bagikan buat orang lain. Saya punya apa? Jangan cuma dipendam untuk diri saya saja. Saya bisa memuji, menyembah Tuhan. Saya punya suara loh. Berikan itu buat Tuhan. Itu cuma untuk buat saya aja. No. Bisa main musik, berikan buat Tuhan yang terbaik. Masih kuat untuk berdoa. Datang ke gereja, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita pendam saja. Hari ini kita mau belajar. Yang pertama, tidak boleh tinggi hati. Pada waktu kita tinggi hati, Tuhan mendengarkan. Pada waktu kita serakah, Tuhan hancur. Nomor 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Pada waktu Anda mencintai uang, Anda serakah nih sama uang. Firman Tuhan bilang bahwa tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Pada waktu kita serakah, apapun juga pokoknya duit. Mau ada di mana pokoknya ini unsurnya duit. Mau yang beli siapa nggak peduli, yang penting pokoknya unsurnya duit.
Pada waktu kita punya unsur duit, berarti kita serakah. Hari ini apa yang kita punya? Oh Pak, saya sebagai notaris, kepintaran kita berikan buat Tuhan. Berikan juga buat sesama kita yang nggak mampu. Pengacara, kita mau berikan juga. Apa yang kita punya? Punya suara, berikan buat Tuhan. Bisa main musik, berikan juga buat Tuhan. Bisa lakukan apapun juga, berikan buat Tuhan. Secara apa? Gratis dan cuma-cuma. Karena semuanya adalah miliknya Tuhan. Pada waktu kita melek mata tadi pagi, kalau Tuhan lupa bangun, kita nggak akan ada ke gereja. Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Saya tidak serakah, Pak. Mengalahkan segala cara. Otomatis di balik itu ada keserakahan. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Siapa di sini yang mau menjadi kaya? Firman Tuhan bilang, kumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak serakah. Kumpulinnya dikit-dikit. Misalnya kita mau beli handphone, dikit-dikit kita tabung aja. Mau beli rumah, dikit-dikit kita tabung saja. Yuk kita mau ambil apa adanya. Kumpulkan sedikit demi sedikit. Firman Tuhan bilang, akan menjadi kaya. Anda mau ke Israel, kumpulin duit. Sedikit demi sedikit. Bukan minta duit. Pokoknya saya punya keluarga, punya papa, punya mama, masih kaya. Saya minta aja. Engkau harus kumpulkan sedikit demi sedikit. Pada waktu kau kumpulkan sedikit demi sedikit, firman Tuhan bilang, engkau akan menjadi kaya. Kau bisa beli apapun juga, tapi kumpulnya dikit-dikit. Bukan langsung banyak ya. Tidak, dikit-dikit. Anak saya punya uang, saudara. Saudara tahu tidak? Apa yang dia lakukan? Dia lakukan ada satu mijit ya. Dia pecah. Dapat orang kasihan sama dia 50.000. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Waktu poponya masih ada, poponya nanya, kamu kalau punya uang ini, kamu kumpulin dikit-dikit, kamu mau untuk apa? Dia bilang, saya mau beliin papi motor. Kenapa? Kamu mau beli motor? Iya, karena motor papi udah butut katanya. Dikumpulin dikit demi dikit. Kemarin pada waktu Sinja, dia dapat. Saya bilang, kok ini mau buat apa? Terus dia langsung bilang, udah pi gini aja, pi setengahnya nanti disimpan katanya, di tabungan katanya. Iya bagus. Terus setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi aku mau kasih buat gereja. Pada waktu kita tidak serakah, justru di situ Tuhan turunkan berkat dalam hidup kita. Saya ajarin anak saya nanti kalau dia entah itu dia jadi dokter, dia jadi apapun juga, saya bilang untuk orang-orang yang tidak mampu bayar kamu, berikan gratis. Itu sebuah pelayanan sampai kehidupan kita berakhir. Kita punya satu desire di dalam Tuhan bahwa apa yang saya punya hari ini untuk orang-orang yang tidak mampu, saya mau berikan yang terbaik. Saya terlalu yakin orang-orang ini adalah yang luar biasa. Ada dokter Cenderoni namanya, mungkin Anda tahu kan, dokter kebidanan. Dia sesar orang satu hari itu bisa sekitar 20 sesar lahiran. Ramenya luar biasa. Dia ada sistemnya A, B, C, D, E sampai E dia. Tapi ini dokter luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Kalau ada orang yang bilang bahwa saya tidak mampu, dia bilang, Anda nggak usah bayar. Bahkan ongkos sesarnya pun gratis. Bukan hanya itu saja. Di internet ada yang dia biayain. Udah ongkos sesarnya, ongkos dokternya, konsultasinya, sampai dia janji. Dia biayain anak itu sampai kelas 6 SD dia bayar. Diberkati nggak? Diberkati. Ada di rumah sakit famili. Saya pernah ke sana jam 3 pagi masih ada, masih seger mukanya. Tapi dia punya hati yang baik. Tidak serakah. Pelayanan adalah pengabdian kita dengan Tuhan. Aduh, PK-nya kurang, PK-nya. Kita kasihnya kurang dikit. Di WhatsApp, Pak, kenapa kok cuma sekian doang? Loh, Anda melayani. Pelayanan adalah bukan penghasilan kita, tapi pelayanan adalah pengabdian kita dengan Tuhan, bukan bisnis saya. Mau diundang di KKR atau apapun juga, mereka tahu bahwa saya nggak akan terima. Saya ambil dan saya balikan lagi apa yang kita punya. Kalau bisa jadi berkat, kenapa enggak? Jangan serakah. Lukas 12 ayat ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya banyak, tapi hidupnya nggak tergantung sama harta itu. Kalau kita lihat di dalam sejarah bahwa Sodom dan Gomora adalah satu wilayah, satu area yang sangat kayanya luar biasa, tapi Tuhan hancurkan. Di situ ada keserakahan. Begitu juga dengan yang lainnya. Pak, saya punya harta yang berlimpah-limpah, Pak. Maaf, firman Tuhan bilang tidak tergantung hidupnya pada kekayaannya, tapi tergantung sama siapa? Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku meninggikan, aku merendahkan, aku mematikan, aku menghidupkan kembali. Harus kita gantungkan hidup kita sama Tuhan. Korintus 2 yang ketiga. Dan karena serakah, guru-guru palsu itu berusaha mencari keuntungan. Hati-hati, pada waktu kita serakah, pasti otomatis yang kita cari cuma satu, keuntungan. Gereja kita bersahabat bukan untuk mencari keuntungan. Firman Tuhan bilang harus berbagi. Kita mau berbagi kepada siapapun juga. Kalau ada yang minta apapun juga, kita mau berikan yang terbaik. Pertolongan, doa atau apapun juga, berikan yang terbaik. Yuk kita mau menghindari tinggi hati. Tempatkan Tuhan hari ini di urutan yang pertama. Tidak boleh di urutan yang kedua, atau urutan yang ketiga, atau urutan yang terakhir. Pada waktu kita menempatkan Tuhan dalam urutan yang pertama, kita yang kedua, saya terlalu yakin keserakahannya sudah tidak ada, ketamakannya sudah tidak ada, dan tinggi hatinya sudah tidak ada. Tapi kalau kita menempatkan diri kita urutan yang pertama, Tuhan hancurin total, jelas. Menara Babel dihancurkan. Kenapa? Saking tingginya mau menjadi yang nomor pertama, Tuhan hancurkan. Keserakahan ini sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, ada juga kisah, mungkin saudara bisa baca, Ananias dan Safira. Dia mau jual sebidang tanah, terus dia janji sama Petrus, nanti kalau dapat terjual semuanya, nanti saya mau buat kasih pekerjaan Tuhan. Tapi pada waktu sudah terjual, dia diem aja. Dia mau mengambil bagian dia serakah. Pada waktu itu ada di depan altar, Petrus tanya, saat itu juga mati. Kenapa? Serakah. Apapun yang kita punya, kita mau buat Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita nafas 24 jam ini gratis. Oksigennya sangat mahal sekali. Bukan hanya itu lagi. Saudara perhatiin apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Ini semuanya luar biasa. Dari kita makan sampai dikeluarkan melalui pencernaan kita. Berarti di sini, di perut kita ada blendernya Tuhan yang terus jalan, dan ini tanpa listrik menyenangkan Tuhan. Itu adalah kerinduan kita. Apa yang kita bisa berikan, kita mau berikan buat Tuhan dalam menyenangkan Dia, menjadi orang nomor 2, biar nomor 1 hanya dipegang sama Tuhan, karena kita ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Tuhan. Benar nggak hari ini kita sudah menyenangkan Tuhan? Belum tentu, saudara. Hari ini kalau kita fokusnya terhadap diri kita, ada egois dalam hidup kita nggak bisa nyenangin Tuhan. Kalau kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang kedua atau yang ketiga, kita nggak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Jangan sampai kita menempatkan uang kita, kepintaran kita, apa yang kita dapat dari Tuhan dalam posisi yang pertama. Ketika ada posisi yang pertama yang kita tempati, kita tidak mungkin, bisa menyenangkan Dia. Bohong kalau orang bilang bahwa saya ingin menyenangkan Tuhan, tapi dia menempatkan Tuhan dalam posisi yang kedua atau yang ketiga. Tempatkan Tuhan dalam posisi yang pertama. Yang pertama punya hanya Tuhan dalam hidup saya, tidak ada yang lain. Saya sembuh tidak sembuh, hanya Tuhan. Tuhan tetap dalam posisi yang pertama. Jangan sampai pada waktu kita sakit, kita sudah berobat di mana-mana, kita sudah berdoa, sudah panggil pendeta, pada akhirnya kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang lain. Yang pertama biar saja. Oh, masih ada dukun, masih ada paranormal. Pada waktu kau lakukan itu, Tuhan hancurin semuanya. Amin. Menyenangkan Dia. Berikan posisi yang pertama, yang awal adalah Dia. Dan biarkan hari ini kita menjadi posisi yang kedua untuk kemuliaan